Prabowo pimpin pemusnahan narkoba 214 ton. PM Kanada dorong ekspor keluar AS. Refleksi 1 tahun kinerja Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Sakit hati, kakak suntik narkoba cair ke adik perempuan. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan saya Priska Priscilla. Inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto menyaksikan dan memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sitaan kepolisian RI di lapangan Bayangkara, Mabes Polri pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun rupiah dari periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Kepolisian RI memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba seberat 214,84 ton di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Rabu 29 Oktober 2025. Prabowo tiba di lokasi acara pukul 13.20 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan tinjauan barang bukti narkoba yang bertumpuk bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Prabowo juga terlihat menghitung barang bukti dan melihat langsung uji barang bukti berupa sabu hingga tablet dengan alat pengetesan cepat atau reader. Berbagai jenis narkoba mulai dari ekstasi, sabu, ganja, hingga etomidet dibungkus dengan plastik dan kardus. Ada juga tumpukan uang yang dibungkus dengan plastik. Sejumlah barang bukti tersebut dipajang untuk diperlihatkan kepada Prabowo. Kemudian secara simbolik Presiden Prabowo memusnahkan beberapa barang bukti ke alat pembakar atau insinerator. Dalam acara itu juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bangga karena Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan 214,8 ton barang bukti kasus narkoba. Dengan pemusnahan barang bukti narkoba ini, Polri berhasil menyelamatkan 629 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bangga karena Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan 214,8 ton barang bukti kasus narkoba. Sigit mengatakan kehadiran Prabowo di luar ekspektasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan laporan di hadapan Presiden Prabowo bahwa Polri berhasil memusnahkan 214,84 ton narkoba yang nilainya dengan pemusnahan barang bukti narkoba, Polri berhasil menyelamatkan 629 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Pemusnahan barang bukti narkoba juga dalam rangka mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming dalam memberantas narkoba di Indonesia. Dalam kurun waktu 1 tahun, pemerintahan Prabowo Gibran, Polri telah mengungkap 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka. Polri juga menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 204,84 ton. Polri juga telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia dan 118 diantaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba. Di bidang penegakan hukum, Polri melakukan tindakan tegas dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran gelap narkoba, baik yang tergabung dalam jaringan nasional maupun internasional. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba, mulai dari kurir, pengedar, hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba
yang melibatkan 65.572 tersangka serta menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton. Adapun rincian barang bukti yaitu 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg THC, 18 liter etomidat, 132,9 kg hasis, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water. Jumlah tersebut apabila dikonversi dalam bentuk uang, maka nilainya setara dengan 29,37 triliun rupiah. Lebih lanjut, Sigit menyebutkan Prabowo juga menyatakan siap hadir untuk menyaksikan pengungkapan kasus narkoba besar. Kapolri mengatakan hal itu membuat jajaran Polri semakin semangat untuk memberantas narkoba. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Samarinda menggelar pemusnahan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 266,6 kg dan puluhan ribu batang rokok ilegal. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kejaksaan Negeri Samarinda memusnahkan barang bukti rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Samarinda Selasa 28 Oktober 2025. Kepala Kejari Samarinda Firmansyah Subhan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin bulanan yang melibatkan berbagai unsur penyidik seperti Bea Cukai, Balai POM, dan unsur Forkopimda. Tepat pada tanggal 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda ini. Jadi kami melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersumber dari beberapa unsur penyidik, yaitu yang pertama itu dari PPNS dari Bea Cukai, kemudian dari Balai POM, dan kita rangkum dalam satu kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kegiatan ini kita bicarakan secara seremonial dan itu dapat disaksikan sendiri bahwa banyaknya batang rokok itu berapa ribu. Kemudian ada beberapa alat kesehatan yang tidak memenuhi standar SNI, dan hari ini semua dihadiri oleh teman-teman unsur Forkopimda dan ada beberapa teman-teman yang dari penyidik PPNS yang berkompeten. Di agenda itu kami laksanakan setiap bulan. Jadi setiap bulan kami melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti. Pemusnahan kali ini menonjolkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 266,6 kg dan lebih dari 70.000 batang rokok ilegal. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelola Barang Bukti Kejari Samarinda, Iswan Nur, menambahkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 40 perkara narkotika serta 20 perkara tindak pidana umum dan Kamnektibum. Selain sabu, turut dimusnahkan ganja seberat 29,40 gram, 3 butir ekstasi, 12 senjata tajam, 20 unit telepon genggam, dan ratusan barang bukti lain seperti korek api. Untuk rokok ilegal, total yang dimusnahkan mencapai 70.357 batang dari berbagai merek seperti Smith dan Sakura. Dalam kesempatan itu, Kejari Firmansyah juga mengumumkan perubahan penting dalam sistem pengelolaan benda sitaan atau rampasan negara. Menurutnya, tanggung jawab yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM kini telah dialihkan ke pihak kejaksaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kementerian Agama RI bekerja sama dengan Universitas Islam Internasional Indonesia menggelar konferensi internasional ISIS Plus 2025 di Depok, Jawa Barat. Konferensi bertaraf internasional ini mengusung tema Islam, ekoteologi, dan technological transformation untuk mendorong inovasi multidisiplin menuju masa depan yang adil dan berkelanjutan. Universitas Islam Internasional Indonesia resmi menjadi tuan rumah dalam ajang konferensi internasional ISIS Plus 2025 di Depok, Jawa Barat. Acara tersebut akan berlangsung pada 29 hingga 31 Oktober dengan menghadirkan pemikiran Islam dari berbagai negara. Pemilihan Universitas Islam Internasional Indonesia sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan.
melainkan kampus yang merupakan proyek strategis nasional. Selain itu, Universitas Islam Internasional Indonesia menjadi simbol keterbukaan Islam Indonesia dalam dunia keilmuan. Konferensi ini nantinya akan mendorong dialog ilmiah tentang peran Islam dalam menghadapi perubahan iklim, kemanusiaan, dan tantangan peradaban modern untuk melahirkan gagasan konstruktif dalam menjawab persoalan global. ICIS ini adalah sebuah event tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan perguruan tinggi seluruh Islam seluruh Indonesia, yang tahun ini sudah yang ke-24 dilaksanakan di Universitas Islam Internasional Indonesia. Mengapa dilaksanakan di sini? Karena pertama UIII ini atau Triple IU ini adalah sebuah lembaga universitas yang merupakan proyek strategi nasional yang kita harapkan bisa menjadi medium untuk menyampaikan Islam dalam panggung global. Perguruan tinggi adalah perguruan tinggi internasional, mahasiswanya mahasiswa asing sebagian besar, dan kita ingin juga memperkenalkan, ingin mempromosikan dalam dunia global tentang eksistensi kampus kita ini. Jadi yang kedua, bahwa tema dari ICIS ini, ICIS yang ke-24 ini disebut dengan ICIS Plus, karena temanya sangat aktual dan sangat responsif terhadap isu-isu global, isu-isu nasional juga tentunya, mencoba menerjemahkan bagaimana Islam, bagaimana nilai-nilai Islam bisa kontributif, bisa engage dalam merumuskan solusi persoalan kemanusiaan, kebangsaan, dan juga persoalan-persoalan global. Misalnya bagaimana nilai-nilai Islam bisa berkontribusi terhadap memitigasi perubahan cuaca atau climate change, global warming, dengan mengangkat isu ekoteologi. Jadi bagaimana dengan keyakinan agama kita kemudian berbuat sesuatu, mendatangkan kemaslahatan untuk menjaga alam, menjaga dunia yang kita tempati bersama ini. Dari Depok, Jawa Barat, Esya Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga bumi bagi generasi mendatang. Hanif menekankan pentingnya pemulihan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama, termasuk melalui upaya konkret di hulu daerah aliran Sungai Ciliwung yang menjadi sumber kehidupan jutaan orang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyampaikan salah satu tantangan terbesar saat ini adalah mengembalikan fungsi ekosistem di Hulu Das Ciliwung. Kawasan ini memegang peran vital bagi kehidupan lebih dari 3,5 juta orang di sekitarnya. Lewat pendekatan holistik, pemerintah melakukan penanaman pohon hingga pembangunan embung strategis untuk mengembalikan alur air Sungai Ciliwung. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem dan menunjang keberlanjutan sumber daya air. Semua hari ini kita ingin menjadikan momentum Sumpah Pemuda ini untuk merefleksi upaya-upaya kita di dalam kerangka pemulihan lingkungan hidup. Tadi kita sudah sama paham bahwa triple planetary crisis benar-benar sudah terjadi dan ekosistem hulu, ekosistem puncak memiliki peran yang sangat vital untuk ekosistem di bawahnya. Kita sampaikan 42,6 ribu hektar Das Ciliwung ini dihuni lebih dari 3,5 juta orang. Jadi ini angka yang sangat berat untuk suatu daerah aliran sungai. Diperlukan kehati-hatian kita semua, diperlukan kesungguhan kita semua untuk merekonstruksi semua kebijakan yang telah kita lakukan atau merencanakan kebijakan yang akan kita lakukan, sehingga landasan mengembalikan fungsi dari tata lingkungan ini menjadi sangat penting. Kami mencoba mensimulasikan beberapa modeling di dalam rangka mengembalikan alur air Sungai Ciliwung ini bisa kita tangani dengan baik. Hanif juga mengapresiasi peran aktif 53 komunitas Ciliwung dari hulu hingga hilir yang secara konsisten menjaga dan memelihara Sungai Ciliwung. Menteri LH mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan alam. Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup harus terus diwujudkan melalui tindakan nyata, karena setiap orang adalah bagian dari solusi dalam memulihkan bumi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Komisi 4 DPR RI melepas liarkan sebanyak 200 ekor tukik dan 10 penyu di Pantai Sabah, Kabupaten Gianyar, Bali. Pelepas liaran ini dilakukan untuk mendukung pelestarian satwa yang dilindungi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto melakukan pelepasan 10 penyu dan 200 tukik di Pantai Sabah, Gianyar, Bali. Dalam kesempatan itu, Raja Juli dan Titik Soeharto juga turut mengajak anak-anak di sekitar lokasi untuk ikut serta dalam pelepasan tukik. Pelepasan tukik menjadi simbol nyata kolaborasi dalam upaya pelestarian ekosistem laut dan satwa dilindungi di Indonesia. Setiap tukik yang dilepaskan merupakan bagian dari masa depan laut Indonesia. Hal itu karena penyu merupakan salah satu penjaga dan penyeimbang ekosistem laut. Selain itu, aksi ini juga sekaligus menjadi ajakan bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap konservasi satwa laut yang dilindungi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Panghuni Luhur Kota Bekasi. Kegiatan ini menjadi langkah untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam membangun budaya pilah sampah sejak dini. Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan peringatan Hari Habitat dan Hari Kota Dunia 2025 di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 27 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan komitmen nasional dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang bersih dan hijau. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa melalui gelaran ini dapat mengedukasi masyarakat untuk menerapkan budaya memilah dan memilih sampah sejak dini. Bahkan tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan impres terkait mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Teman-teman, ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita mulai mengedukasi masyarakat dari mulai anak-anak kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai sejak dini. Dan alhamdulillah Pak Presiden pun dari awal sudah mengingatkan kita semua segera fokus di sampah, dan beliau sudah mengeluarkan instruksi Presiden untuk mengizinkan kita mengonversi sampah menjadi listrik. Dengan mengusung semangat Habitat for Humanity dan Sustainable Cities, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Perayaan ini juga menjadi simbol kolaborasi nasional untuk menghadapi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan ketahanan energi di masa depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Bukang. Hal ini disampaikan Dodi pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia 2025 Kementerian Pekerjaan Umum di SRMA 13 Sentra Panghuni Luhur Bekasi pada Senin 27 Oktober 2025. Kementerian Pekerjaan Umum menggelar puncak peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Sentra Panghuni Luhur Kota Bekasi pada Senin 27 Oktober 2025. Peringatan Hari Habitat Dunia ini menegaskan bahwa pembangunan kota yang manusiawi tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan kesadaran sosial dan budaya lingkungan. Dalam kesempatan itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah kini mempercepat penanganan gunungan sampah melalui konversi sampah menjadi energi listrik atau waste to energy, salah satunya di Pulau Gembang dan Batu Bukang. Dodi pun menekankan pentingnya perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi sistemik untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui edukasi kepada masyarakat. Melalui edukasi kepada siswa di sekolah rakyat, perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, diantaranya memilah sampah, mendaur ulang, dan menciptakan nilai dari hal yang dianggap tidak bernilai. Teman-teman, ini kan memperingati Hari Habitat Dunia, Hari Kota Dunia. Kita mulai mengedukasi masyarakat dari mulai anak-anak kita
Kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya dari mulai terjadi. Program kerja ini merupakan bagian dari setahun bekerja bergerak berdampak dalam menjalankan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan untuk menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Maman mengajak seluruh pihak untuk mendukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan menertibkan impor ilegal yang membanjiri tanah air. Maman pun mendukung langkah penindakan yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Bea Cukai terhadap impor ilegal. Langkah ini dinilai menegaskan komitmen pemerintah untuk membela dan melindungi UMKM dari serbuan produk impor ilegal yang merugikan industri dalam negeri. Maman pun mengajak seluruh pihak terkait dukung produk lokal untuk UMKM Indonesia. Jadi bagi saya silakan maju terus Pak Purbaya, teman-teman Bea Cukai untuk menindak, karena pada akhirnya ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada segala kepentingan, yaitu kepentingan mengamankan kepentingan domestik negara kita. Ini juga dalam rangka untuk mendorong menghidupkan kembali sektor-sektor usaha mikro, usaha kecil menengah yang bergerak di clothing, baju-baju, garment, tekstil, dari segala macam yang kena dampak dengan barang-barang impor ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dewan Perwakilan Daerah menggelar DPD Award 2025 sebagai bentuk pengakuan nasional terhadap kontribusi tokoh daerah yang memiliki peran penting dalam pembangunan. Penghargaan ini menjadi langkah kelembagaan DPD untuk meneguhkan posisi daerah sebagai pilar utama dalam memajukan Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah menggelar ajang DPD Award 2025 yang berlangsung di The Tribata Hotel, Dharma Wangsa, Jakarta pada Rabu malam. Ajang tersebut merupakan kali pertama sejak awalnya berdiri Dewan Perwakilan Daerah hingga saat ini. Ketua DPD Sultan Najamuddin mengatakan penghargaan ditujukan untuk mengapresiasi tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia. Sultan juga menyebut DPD Award juga sebagai langkah awal lembaganya dalam menjaring dan mengenali lokal hero yang telah berkontribusi besar di daerah namun belum mendapat sorotan publik. Ya, teman-teman semua, malam ini DPD akan mengadakan DPD Award untuk pertama kalinya sejak DPD ini berdiri. Ini kami lakukan karena begitu banyak aspirasi yang masuk, begitu banyak potensi dari daerah, lokal hero, lokal champion, yang itu belum semua masuk dalam radar lembaga. Nah, sebagai representasi masyarakat daerah yang ditempatkan di pusat, kami berjumlah 120 anggota DPD, yang 152, yang itu kalau dikonversikan ke suara masyarakat, hampir 80 juta masyarakat daerah yang menitipkan amanah kepada kami. Makanya melalui DPD Award ini kita mau menjaring, kemudian menemukan begitu banyak potensi yang selama ini mungkin belum tergali, lokal hero, lokal champion, orang-orang daerah yang banyak berkontribusi, banyak berpartisipasi terhadap kemajuan daerah di bidangnya masing-masing, tapi belum tertangkap kamera. Nah, event atau DPD Award pertama kali ini kita coba menangkap itu, meskipun tentu belum maksimal, tapi ke depan ini akan kami jadikan sebagai wadah untuk memastikan bahwa potensi sekecil apapun di daerah itu betul-betul bisa tertangkap. Sehingga kalau begitu banyak hero, champion-champion atau pahlawan-pahlawan kecil di bidangnya di daerah, maka kemajuan daerah tentu akan bisa lebih cepat lagi untuk memastikan bahwa daerah maju, Indonesia kuat. Bahwa sekecil apapun partisipasi dan kontribusi itu ada yang memotret. Lalu DPD sebagai lembaga perwakilan yang relatif baru membutuhkan begitu banyak ambasador, duta-duta yang akan terus menaikkan eksistensi lembaga DPD. Belum pernah ada. Karena ini pertama kali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menpar resmi buka Jakarta Fashion Week 2026. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan Kanada harus mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dan memperluas ekspor ke negara lain. Mark Carney menetapkan target ambisius untuk menggandakan ekspor non-Amerika Serikat dalam 10 tahun mendatang sebagai langkah menghadapi ketidakpastian akibat tarif dan kebijakan perdagangan baru dari Washington. Perdana Menteri Mark Carney menegaskan Kanada tak bisa lagi sepenuhnya mengandalkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Menurutnya, pekerja di sektor otomotif, baja, dan kayu menjadi yang paling terdampak oleh tarif AS, sehingga banyak investasi yang tertunda. Carney juga mengkritik kebijakan tarif yang ditingkatkan pemerintah AS, menyebutnya sebagai perubahan besar yang mengguncang hubungan dagang dekat kedua negara selama hampir 50 tahun. Sebagai solusi, Kanada akan memperluas kerjasama perdagangan dengan pasar global termasuk India dan China. Carney menyebut Kanada memiliki potensi besar di sektor energi dengan cadangan minyak terbesar ketiga dan gas alam terbesar keempat di dunia. Saat ini Kanada masih menjadi pemasok utama baja, aluminium, dan uranium untuk Amerika Serikat. Sekitar 60% minyak mentah dan 85% listrik impor AS berasal dari Kanada, menunjukkan kuatnya hubungan energi kedua negara. Meskipun hubungan dagang diperkirakan mengalami perubahan besar, Carney berjanji akan menghadapi tantangan ini dengan terbuka. Ia mengakui transformasi ekonomi Kanada tidak akan mudah atau cepat, namun harus dilakukan demi kemandirian dan keberlanjutan ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana secara resmi membuka Jakarta Fashion Week 2026 dengan tema The Legacy of Style di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan. Pagelaran karya busana edisi ke-18 ini merupakan sebuah capaian penting dalam perjalanan kreatif fashion Indonesia. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menghadiri sekaligus membuka secara resmi Jakarta Fashion Week 2026 di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan pada Senin 27 Oktober 2025. Penyelenggaraan JFW yang ke-18 tersebut berlangsung mulai 27 Oktober hingga 2 November 2025 dengan mengusung tema The Legacy of Style. JFW 2026 menampilkan lebih dari 120 desainer busana dari dalam negeri maupun mancanegara seperti Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Menpar pun mengapresiasi JFW 2026 yang merupakan tonggak penting dalam peneguhan posisi Indonesia di peta industri fashion dunia. Menurutnya, JFW 2026 menciptakan multiplier effect, yaitu menggerakkan UMKM, memperluas peluang kerja kreatif, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal dan budaya bangsa. Atas nama Kementerian Pariwisata, saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Jakarta Fashion Week tahun ke-18 ini yang merupakan tonggak penting dalam menentukan posisi Indonesia di peta industri fashion dunia. Grand Opening Jakarta Fashion Week menandai perayaan besar kreativitas dan budaya bangsa melalui tema The Legacy of Style, sebuah refleksi dari perjalanan panjang warisan mode Indonesia yang terus hidup dan berevolusi. Kita menyaksikan perubahan besar dalam selera masyarakat. Generasi muda kini semakin mencintai produk lokal karena mereka mencari authenticity, value, and sustainability. Semangat inilah yang membuat industri mode kita semakin berdaya dan relevan di kancah internasional. Event seperti Jakarta Fashion Week menciptakan multiplier effect, menggerakkan UMKM, memperluas peluang kerja kreatif, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap produk lokal dan budaya bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan aturan sistem baru untuk mempercepat penyerapan belanja daerah khususnya dari pos transfer ke daerah. Sistem tersebut akan diimplementasikan mulai tahun depan. Hal tersebut diungkapkan Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Senin siang. Purbaya menilai pemerintah daerah selama ini belum sepenuhnya siap melakukan percepatan penyerapan belanja, terutama di awal tahun anggaran. Akibatnya masih sering terjadi penumpukan sisa lebih penggunaan anggaran dalam jumlah besar. Untuk mendukung skema tersebut, saat ini pihaknya di Kementerian Keuangan sedang melatih sistem dan pasar untuk mendukung mekanisme pembiayaan TKD. Dengan menyiapkan opsi pendanaan jangka pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara atau SPN
di awal tahun agar tak mengganggu arus kas negara. Purbaya mengatakan Kemenko akan melakukan sosialisasi sepanjang 12 bulan ke depan agar seluruh Pemda dan perbankan siap menjalankannya. Nah, tapi yang jelas nggak akan diterapkan tahun ini karena kan mereka belum biasa. Kita latihan sistemnya, nanti tahun depan kita akan buat seperti itu supaya di akhir tahun mereka nggak harus nyediain uang 100 triliun secara agregat ya di Pemda. Harusnya dengan sistem seperti itu 100 triliun itu bisa dihabisin di tahun 2026 nanti. Jadi dorongan dari Pemda juga akan lebih kuat dibandingkan dengan sekarang. Pak, tapi kalau dari pusatnya itu gimana Pak mengakali pendapatan? Kan pendapatan kalau di awal tahun kan biasanya minim Pak ya. Nah itu bagaimana? Karena kita bisa terbitkan surat tanya pendek. Oh, SPN bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi mesti kreatif sedikit dibanding kita menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di bank kan lebih baik seperti itu, uangnya habis. Nanti di awal tahun saya pastikan Pemdanya dapat uang cepat di minggu pertama atau tanggal 2 dapat uang kira-kira gitu. Jadi nggak perlu numpuk uang banyak-banyak lagi. Sedang dikembangkan sistemnya dan sedang dilatih pasarnya supaya pasarnya juga terbiasa dengan SUPN tadi. Berarti kemungkinan besar tidak awal tahun depan ya Pak? Belum siap. Kalau tahun depan ini belum siap sistemnya, Pemda juga belum siap. Kita akan sosialisasikan terus panjang 12 bulan ke depan sampai akhir tahun depan. Dengan sistem itu, Purbaya memastikan pemerintah memiliki kapasitas untuk belanja lebih cepat, termasuk mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD sesegera mungkin ketika Pemda membutuhkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, menyebut faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Menindaklanjuti hal itu, Kementerian P3A berkolaborasi dengan Kemenko PM melalui program Ruang Bersama Indonesia untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi menyatakan, salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi. Untuk itu, Kementerian PPPA menggelar program kolaborasi bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat melalui Ruang Bersama Indonesia sebagai upaya menangani permasalahan ekonomi perempuan di tingkat desa secara terpadu. Arifatul Choiri juga turut menyampaikan arahan Presiden bahwa setiap kementerian dan lembaga diminta untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk dalam upaya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian atau survei yang kami melakukan analisa internal bahwa salah satu penyebab tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah faktor ekonomi. Jadi karena faktor ekonomilah ini merambah kemana-mana. Oleh karena itu, pada hari ini kita sepakat untuk turun bersama di Ruang Bersama Indonesia yang diinisiasi oleh kementerian kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RBI, ini melanjutkan dari apa yang dipesankan oleh Bapak Presiden bahwa tidak ada satupun kementerian lembaga yang bisa jalan sendiri. Semua harus kolaborasi dan bersinergi. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat desa. Mungkin setelah ini bukan hanya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi beberapa kementerian ya Pak Menko akan kita sinergikan, ayo bersama-sama menyelesaikan persoalan di tingkat desa. Kerjasama lintas kementerian ini diharapkan dapat berlanjut bukan hanya pada pilot project, namun juga di desa-desa yang telah ditetapkan oleh Kemenko PM sebagai upaya bersama dalam mengatasi masalah ekonomi yang menjadi salah satu akar kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Agama tengah mempersiapkan pelaksanaan ISIS Plus 2025 yang akan menjadi ajang kolaborasi riset internasional. Konferensi ini mengusung semangat integrasi ilmu, penguatan ekologi, serta pengembangan jejaring akademik global. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno menjelaskan bahwa ISIS Plus 2025 akan digelar berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, ISIS Plus 2025 menampilkan riset dari siswa unggulan hingga dosen,
sekaligus riset yang relevan dengan kebutuhan industri dan isu lingkungan. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperluas jejaring akademik yang menghadirkan peserta dan pembicara dari berbagai negara dan latar belakang, serta menunjukkan citra Indonesia sebagai negara plural dan beragam. Melalui ICIS Plus 2025 diharapkan Indonesia bisa menjadi pusat kajian dan dialog internasional, serta memberikan solusi nyata terhadap persoalan global. Terima kasih, kita sudah sama-sama tadi menyampaikan informasi terkait persiapan ICIS 2025 yang tadi semua sudah kita sampaikan, baik hal yang teknis maupun yang substantif, bahwa ICIS tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena pertama mengusung isu-isu terkait dengan persoalan integrasi ilmu yang real karena ada expo terkait dengan riset, bahkan dari mulai jenjang anak-anak aliyah unggulan sampai hasil risetnya semua kawan-kawan di perguruan tinggi keagamaan, bahkan juga melibatkan beberapa dosen kita yang ada di perguruan tinggi umum khususnya di bawah Dikti Saintek. Itu satu. Yang kedua juga riset yang relevan dengan kebutuhan industri yang orang sering nyebut dengan DUDI, termasuk beberapa riset kita yang nantinya bisa dikolaborasikan dengan persoalan isu-isu lingkungan. Dari Depok, Jawa Barat, Mariska Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengungkapkan Brasil dan Indonesia merupakan negara jangkar di bagian Global South. Dirinya mengungkapkan hal tersebut dalam acara Indonesia-Brazil Business Forum di Jakarta pada Kamis 23 Oktober 2025. Indonesia dan Brazil sebagai negara Global South saling memberi ruang untuk mengeksplorasi peluang dan membuka jalan yang saling menguntungkan. Melalui Indonesia-Brazil Business Forum, Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Rosan Roslani mengungkapkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Brazil mencapai 7,15 miliar US dollar pada tahun 2024. Presiden Brazil Lula da Silva juga memuji hilirisasi mineral di Indonesia yang bisa menjadi contoh menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Sedangkan Rosan mengungkapkan bahwa keberhasilan Brazil di energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan menjadi inspirasi bagi Indonesia. I thank everyone present in this forum and especially Your Excellency President Lula da Silva. Indonesia and Brazil are anchor of our respective regions and are co-leaders in the emerging Global South. Brazil has consistently ranked among Indonesia's main sources of FDI from America region over the past 5 years. We are inviting our Brazilian partner to partner across critical minerals, forging a resilient, integrated global south supply chains for the future of green energy. And we strongly believe with the support of potential collaboration and SEPA in the future with Brazil can achieve this ambition together to bring a prosperous to both countries. Muito obrigado. Melalui forum ini, Rosan juga mengajak investor Brazil untuk mengeksplorasi peluang di sektor mineral kritis dan energi hijau yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau langsung bantuan sosial di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung pada 27 Oktober 2025. Mensos pun mendorong penerima untuk mulai beralih ke program pemberdayaan demi kemandirian di masa depan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau langsung bantuan sosial di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung pada 27 Oktober 2025. Dalam kunjungan tersebut, Mensos yang akrab disapa Gus Ipul berdialog bersama keluarga penerima manfaat atau KPM. Di kesempatan itu pun bersama-sama memantau proses penyaluran serta melakukan pengecekan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Gus Ipul pun mengingatkan agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan serta mendorong penerima untuk mulai beralih ke program pemberdayaan demi kemandirian di masa depan. Sementara itu, total bantuan sembako untuk Kecamatan Batu Nunggal pada triwulan 3 mencapai 2,17 miliar rupiah bagi 3.629 KPM. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul pada 26 Oktober 2025. Kunjungan ini tidak hanya memotivasi siswa, tetapi juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah rakyat demi terciptanya pendidikan yang setara bagi semua lapisan masyarakat. Kunjungan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Kunjungan Wamensos ke SRMA 19 Bantul berlangsung pada 26 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Wamensos berbincang akrab kepada para siswa. Di sela-sela makan malam, Wamensos pun berkeliling dan menyapa para siswa. Agus Jabo juga menyampaikan sejumlah pesan dan motivasi kepada para siswa
agar terus bersemangat dalam belajar. Jadi kalian harus menjadikan sekolah rakyat ini sebagai jembatan, sebagai tangga, ya. Dan orang tua kalian sudah menyerahkan kalian ke negara, supaya negara bisa mengantarkan kalian mewujudkan cita-cita. Kunjungan ini tidak hanya memotivasi siswa, tetapi juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah rakyat, demi terciptanya pendidikan yang setara bagi semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menyerahkan 25 ekor kambing perah Sanen pada 26 Oktober 2025. Penyerahan kambing ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat desa melalui program Kampung Berdaya. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mendorong kemandirian masyarakat desa, Kemensos terus menghadirkan inovasi melalui program Kampung Berdaya. Salah satunya diwujudkan dengan penyerahan 25 ekor kambing perah jenis Sanen secara simbolis oleh Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo pada Minggu 26 Oktober 2025. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemensos dan PT Tresno Jamu Indonesia Cilacap. Kambing jenis Sanen dikenal sebagai penghasil susu berkualitas tinggi, dengan produktivitas mencapai 3 hingga 5 liter per harinya. Hal ini sebagai langkah awal membangun kemandirian ekonomi warga berbasis potensi lokal. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat di 6 kecamatan di Kabupaten Magelang, yakni Desa Kajoran, Puncung Roto, Kalirejo, Tanjung Anom, Ngadirojo, dan Bigaran. Kita berangkat dari yang kita punyai, yang ada, paling tidak kepala desa ini, masyarakat di desanya itu sudah mulai kita bangkitkan untuk bisa berdaya dan mandiri. Melalui kolaborasi dengan PT Tresno Jamu Indonesia, Kemensos terus mendorong pemberdayaan masyarakat lewat pengembangan kampung berdaya bidang peternakan di Desa Kajoran, Magelang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono melakukan penanaman padi di sawah milik Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah pada 24 Oktober 2025. Menkop berharap dengan adanya Kopdes Kelurahan Merah Putih dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap potensi di bidang pertanian dan perkebunan di Babel. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono melakukan penanaman padi di lahan seluas 200 hektar di sawah milik Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah pada 24 Oktober 2025, di mana penanaman dilakukan secara simbolis. Penanaman padi ini merupakan bagian gerakan kedaulatan pangan, di mana berasnya berasal dari produksi lokal, bukan impor, di mana hasil panennya nanti akan diserap oleh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menkop juga berharap dengan adanya Kopdes Kelurahan Merah Putih dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap potensi di bidang pertanian dan perkebunan di Babel melalui pengelolaan maupun distribusi bahan seperti pupuk dan sebagainya. Berasnya dari lokal sendiri. Nanti hasil gabah kering panennya diserap oleh koperasi desa. Kami Kementerian Koperasi juga sebisa mungkin membantu ada dryer yang ada di koperasi desa Kelurahan Merah Putih supaya kadar air, pecahan dan menirnya juga nanti bagus. Dan harapannya 1 hektar bisa 6 ton karena tadi benihnya juga udah bagus. Pupuknya nanti akan disalurkan melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dengan benih unggul dan dukungan pupuk yang disalurkan melalui koperasi, Menkop berharap produktivitas mencapai 6 ton per hektar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pembangunan rumah susun bagi prajurit. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan 1 tahun perjalanan kementeriannya telah menjadi tonggak perubahan cara kerja negara. Muhaimin mengatakan Kemenko PM dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menggeser paradigma bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.
Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat selama 1 tahun terakhir, 6 kementerian teknis telah menjalankan berbagai program kolaboratif guna memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga menegaskan, dalam 1 tahun kinerja Kemenko PM, kementeriannya kini telah beralih dengan paradigma pemberdayaan yang mana bantuan sosial nantinya hanya akan diberikan kepada 2 kategori penerima manfaat, yakni lansia dan juga difabel. Selain itu, capaian besar lainnya dari tahun pertama kinerja Kemenko PM adalah penyelesaian data tunggal sosial ekonomi nasional yang berdampak pada penyaluran bantuan dan program pemberdayaan menjadi lebih tepat sasaran dan juga terintegrasi. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini dibangun dan diperintah oleh Pak Presiden untuk menggeser paradigma lama yang dulu heavy-nya bantuan sosial yang bersifat karitatif jangka pendek bergeser ke pemberdayaan jangka menengah dan panjang sehingga seimbang. Dengan pemberdayaan ini diharapkan satu hari nanti yang menerima bantuan sosial hanya 2 kelompok, satu lansia, yang kedua difabel. Sehingga masyarakat dari seluruh lapisan manapun, desa 1 dan seterusnya, tumbuh berkembang secara mandiri, produktif, inovatif, dan menjadi bagian dari ekonomi yang tumbuh di tanah air kita. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menghadiri rakor sinkronisasi program strategis nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada 27 Oktober 2025. Menkop mengungkapkan dalam rapat, Menteri Dalam Negeri menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan fisik gerai dan sarana pendukung KDKMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Rapat koordinasi sinkronisasi program strategis nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diselenggarakan pada Senin 27 Oktober 2025. Rapat ini dihadiri oleh seluruh sekda dan bapeda dari seluruh Indonesia. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram, Menteri Koperasi RI @ferry.juliantono, dalam rapat, Menteri Dalam Negeri menyampaikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan fisik gerai dan sarana pendukung KDKMP sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Ada acara rapat koordinasi sinkronisasi program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih tadi dihadiri oleh seluruh sekda bapeda seluruh Indonesia. Pak Menteri Dalam Negeri mendukung penuh percepatan pembangunan fisik, gerai dan sarana pendukung Koperasi Desa Merah Putih. Langkah-langkah ini dinilai menunjukkan sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk memastikan koperasi benar-benar menjadi pilar utama ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pembangunan rumah susun bagi prajurit Yon Pomat Jonggol yang baru diresmikan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan rusun ini dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah dan pimpinan TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarga besar Yon Pomat. Pembangunan rumah susun di Kompleks Yon Pomat Jonggol menjadi wujud nyata perhatian pemerintah Indonesia, pimpinan TNI Angkatan Darat, dan Kementerian Pertahanan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi prajurit dan juga keluarganya. Dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana, fasilitas yang juga lebih nyaman dan lengkap diharapkan mampu memberikan rasa tenang dan harmonis bagi keluarga prajurit. Menurutnya hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan semangat prajurit Yon Pomat dalam melaksanakan tugas secara optimal. Pembangunan rusun ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah Republik Indonesia dan pimpinan TNI Angkatan Darat serta pimpinan Kementerian Pertahanan dalam memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi prajurit Yon Pomat Puspomat. Semoga dengan adanya fasilitas rumah yang lebih baik ini, prajurit Yon Pomat Puspomat dan keluarganya dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan, sehingga
dapat menambah motivasi para prajurit Dewan Pomat Puspomat dalam melaksanakan tugas secara optimal. Adapun rusun yang baru diresmikan dihuni sebanyak 44 kepala keluarga dengan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk rem, akses dan juga kamar mandi khusus. Dari Jonggol, Jawa Barat, Giana Bila Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana program makan bergizi gratis mendapat apresiasi di Forum UNCTAD ke-16 di Markas Besar PBB Jenewa. Indonesia menampilkan MBG sebagai contoh integrasi kebijakan sosial dengan pembangunan ekonomi inklusif. Program makan bergizi gratis mendapat sorotan positif di Forum Internasional The 16th Session of the United Nations Conference on Trade and Development di Markas Besar PBB Jenewa. Dalam acara bertajuk From Trade to Table pada 22 Oktober 2025, Indonesia menampilkan MBG sebagai contoh bagaimana kebijakan sosial dapat terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan perdagangan inklusif untuk menjamin akses pangan bergizi, aman dan terjangkau bagi semua. Wakil Menteri PPN atau Bappenas Febrian Rudiart menjelaskan bahwa MBG mencerminkan pendekatan baru pembangunan nasional yang menempatkan manusia dan ketahanan pangan sebagai inti strategi. Program ini juga sejalan dengan semangat UNSTAD 16 yang menekankan transformasi ekonomi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Ladies and gentlemen, and very good afternoon. It is a big and our shared responsibility to build a more stable and united world. Because ensuring that every child grows healthy and reduce malnutrition and promote social inclusion in Indonesia, and also one of the key programs to contribute to achieving the three pillars of national development, which are and poverty reduction, to build a healthy, intelligent, and productive generation toward the golden Indonesian. Melalui pendekatan demand-driven, MBG menciptakan permintaan tetap terhadap produk pangan lokal sehingga memperkuat posisi petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Selain meningkatkan gizi anak dan kelompok rentan, program ini juga memperkuat ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja baru. Forum tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan negara untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG yang terjadi dalam sepekan terakhir mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mengutamakan kualitas dan keamanan makanan, termasuk memenuhi sertifikasi layak higien sanitasi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan semua dapur penyedia makanan bergizi wajib memenuhi standar layak hygiene sanitasi atau SLHS. Hal ini menyusul 2 kasus keracunan yang terjadi di 2 sekolah berbeda dalam sepekan terakhir. Kedua sekolah tersebut mendapat suplai makanan dari SPPG yang berbeda. Satu di antaranya sudah ditutup sementara, dan satu lagi masih dalam proses pemeriksaan. Pemkab Banyuwangi terus mendorong seluruh SPPG untuk memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi, sesuai aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan dapur MBG tersertifikasi oleh pemerintah daerah. Bupati Ipuk juga meminta agar pengelola dapur memperhatikan sanitasi dan pengelolaan limbah, serta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ini saya mengajak salah satu SPPG yang ada di Banyuwangi. Setelah kemarin ada kejadian, kita perlu mengecek kembali SOP yang ada di SPPG ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya agar teman-teman para pengelola SPPG ini tidak mengulangi kesalahan MBG ini bisa berjalan lancar di Banyuwangi tanpa ada kasus-kasus keracunan dan sebagainya, makanan yang berkualitas dan bisa dinikmati anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Amir Hidayat menjelaskan, saat ini 2 SPPG yang terlibat dalam kasus keracunan sudah dihentikan sementara oleh Koordinator Wilayah BGN. Dinas Kesehatan juga mendorong SPPG untuk segera memenuhi SLHS dengan mengikuti pelatihan penjamah pangan. Dari 38 SPPG yang beroperasi, sebanyak 12 diantaranya sudah siap menerima sertifikat layak hygiene sanitasi. Sementara lainnya masih dalam tahap perbaikan sarana dan prasarana. Untuk mendapatkan SLHS, ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi, yakni penjamah pangan harus lulus uji kompetensi, dapur layak secara sanitasi dan kesehatan lingkungan, serta uji sampel makanan bebas dari kontaminasi. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pemenuhan standar hygiene, diharapkan program makan bergizi di Banyuwangi
dapat terlaksana lebih aman dan menjaga kesehatan anak sekolah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. SMPN 1 Telaga Sari menerima bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan revitalisasi di sejumlah ruangan sekolah. Revitalisasi dilakukan guna para siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan revitalisasi berbagai satuan pendidikan, termasuk SMP Negeri 1 Telaga Sari di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Tahun ini SMP Negeri 1 Telaga Sari menerima bantuan revitalisasi sebesar 2,7 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membangun satu ruang perpustakaan lengkap dengan perabotannya sebagai upaya memperkuat literasi dan kebiasaan membaca di kalangan siswa. Selain itu, juga dibangun 7 paket toilet beserta sanitasi yang layak, rehabilitasi 6 ruang kelas, dan 2 ruang laboratorium yang mengalami kerusakan minimal sedang. Dengan revitalisasi ini, SMP Negeri 1 Telaga Sari kini tengah bertransformasi menjadi lingkungan belajar yang lebih aman, sehat, dan menyenangkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tanggerang Selatan menerima 1 laptop untuk masing-masing siswa. Program ini bertujuan mendukung pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam unggahan akun TikTok @srma33 Tangsel yang diposting ulang oleh S. Astacita Indonesia, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tanggerang Selatan terlihat menerima 1 laptop untuk setiap siswa. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempermudah proses belajar di sekolah. Laptop-laptop tersebut dikirim dari Kementerian Sosial dan dibagikan secara rapi, sementara guru juga akan mendapatkan fasilitas serupa secara bertahap. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang setara dan berkualitas. Presiden Prabowo ingin memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak mewarisi kemiskinan, sehingga Sekolah Rakyat memberikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi generasi muda dari kelompok kurang mampu. Siswa Sekolah Rakyat berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Selain laptop, siswa yang tinggal di asrama menerima berbagai fasilitas pendukung seperti 8 setel seragam, makanan bergizi, kudapan, layanan cek kesehatan gratis, serta layanan tambahan lainnya. Program ini mendapat respon positif dari warganet yang menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan anak-anak dari keluarga marginal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar memastikan pelegalan umroh secara mandiri oleh jamaah tidak akan mengganggu usaha Biro Travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Dan Hill menyebut sudah banyak para jemaah yang melakukan umroh mandiri, sehingga dengan dilegalkannya umroh mandiri, para jemaah dapat perlindungan langsung dari pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah sepakat untuk melegalkan umroh mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dilegalkannya umroh mandiri ini untuk mengikuti perkembangan regulasi di negara Arab Saudi yang telah menerapkan umroh bisa dilakukan dengan mandiri. Dengan begitu, para calon jemaah bisa menjalankan ibadah umroh tanpa menggunakan biro travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kehadiran umroh mandiri juga dipastikan tidak akan mengganggu usaha biro travel. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi para jemaah yang melaksanakan umroh. Ini kan ada kekhawatiran dari biro travel akan mematikan biro travel dengan hadirnya umrah haji mandiri. Ini kalau dari pemerintah sendiri memastikan seperti apa? Umroh mandiri itu kan keniscayaan ya, karena Arab Saudi juga membuka gerbang dengan luas. Kemudian kedua juga selama ini sudah banyak yang melakukan umroh mandiri itu, sehingga kepentingan pemerintah melindungi jamaah haji kita untuk umroh mandiri. Kita siapkan undang-undang DPR dengan pemerintah bersepakat umrah mandiri legal dan kita lindungi mereka. Dari Jakarta, Fahrizalda Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari Komisi 8 DPR yang meminta pesawat yang akan mengangkut jemaah haji ke Arab Saudi pada musim haji 2026 mendatang berusia maksimal 12 hingga 15 tahun. Menurutnya pesawat dengan usia muda selalu minim masalah, sedangkan pesawat berusia tua menunjukkan risiko yang tinggi.
Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang menyoroti perihal usia pesawat yang mengangkut para jemaah haji untuk menuju ke Tanah Suci. Marwan meminta pesawat yang mengangkut jemaah haji berusia maksimal 12 hingga 15 tahun. Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umroh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya pesawat dengan usia muda selalu minim masalah, sedangkan pesawat berusia tua mempunyai resiko yang tinggi. Selain itu, dirinya juga meminta kru pesawat nantinya harus berbasis nasional. Hal ini mengingat para jemaah yang merupakan dari berbagai usia dan daerah sehingga menjadi kesulitan dalam berkomunikasi. Sebetulnya kan ini pengalaman Pak Wahid, pengalaman kita lah di Komisi 8. Umur pesawat yang paling muda itu tidak pernah bermasalah. Umurnya yang lebih tua itulah yang bermasalah. Berdasarkan pengalaman itu kita merekomendasikan untuk menjadi bahan nanti di panja. Kita sudah mengalami ada pesawat yang terbakar, gagal terbang, setelah sampai ke Jeddah nggak bisa pulang, itu sudah kita alami. Itu semua umur pesawatnya tua. Maka karena itu kami akan mempertimbangkan menyebut angka usia pesawat atau layanan atau maintenance-nya. Nanti kita pertimbangkan. Ada pesawat yang tua tapi sudah terus-menerus dirawat, ya tidak apa-apa. Satu. Yang kedua, layanan di dalam pesawat harus krunya berbasis nasional. Jadi jamaah kita ada yang tua, ada yang dari kampung, krunya bukan orang Indonesia, itu menyulitkan. Jadi kita nanti akan merekomendasikan dan bahkan kita buat keputusan, krunya juga harus orang-orang Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizalda Farizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita ke agenda Wapres Gibran Rakabuming yang melakukan penanaman mangrove di Ketapang, Tangerang untuk memperkuat perlindungan ekosistem pesisir nasional. Langkah ini sejalan dengan rehabilitasi mangrove dan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove nasional saat menanam bibit mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 27 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi PP nomor 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, sejalan dengan misi pemerintah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Setibanya di lokasi, Wapres menerima paparan tentang kondisi ekosistem mangrove dan berdialog dengan pegiat lingkungan setempat mengenai tantangan konservasi, seperti abrasi dan keterbatasan pembiayaan. Usai berdialog, Wapres bersama rombongan menanam bibit mangrove sebagai simbol kolaborasi lintas generasi dalam menjaga alam. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyampaikan perhatian Wapres terhadap ekosistem mangrove di Indonesia yang seluas 3,4 juta hektar dengan 750.000 hektar memerlukan rehabilitasi. Wapres menekankan pentingnya sinergi lintas sektor karena mangrove tidak hanya berfungsi ekologis, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, mendukung percepatan rehabilitasi seluas 800.000 hektar di seluruh Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pencurian kapal di Lampung Timur. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV dan informasi kami lanjutkan. Sakit hati karena ucapan seorang pria tega membunuh tetangganya sendiri di Kota Cimahi, Jawa Barat. Tak hanya menghabisi nyawa korban, pelaku juga mengambil sejumlah perhiasan dan uang tunai korban. Aparat kepolisian Resmob Satreskrim Polres Cimahi menangkap pria pelaku pencurian dengan kekerasan di salah satu kamar hotel di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Pelaku bernama Wawan itu disergap anggota ketika membuka pintu kamar hotel saat petugas meminta izin untuk membukanya. Namun saat ditangkap, pelaku berusaha melarikan diri dan akhirnya petugas menghadiahkan timah panas ke kaki pelaku hingga pelaku tidak berdaya. Pelaku Wawan sempat menjadi buronan polisi selama beberapa hari terakhir ini lantaran telah membunuh tetangganya sendiri bernama Tati di Gang Anggrek, Kota Cimahi.
ini. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan, pelaku menghabisi nyawa korban gara-gara sakit hati dengan ucapan korban saat membeli rokok setengah bungkus di warung korban. Setelah 2 kali merasa sakit hati, pelaku menghabisi nyawa korban dengan menghantam kepala korban dengan palu yang ada di rumah korban, mencekiknya selama 3 menit dan menghantamkan kepala korban ke tembok. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku masuk ke kamar untuk mematikan handphone korban dan juga mengambil sejumlah perhiasan dan uang tunai di saku pakaian korban. Tersangka merasa sakit hati karena tersangka pernah mencoba untuk meminjam uang terhadap korban, yang mana korban itu akhirnya menolak. Setelah selesai, tersangka mencoba meminjam listrik atau ngecas HP-nya sampai dengan penuh. Tersangka sempat beli setengah bungkus rokok dan kopi. Kemudian pada saat akan membayar, pada saat dibuka dompetnya, isi dompet tersangka 20.000. Di situ muncullah celetukan daripada korban yang disampaikan. Yang itu yang membuat akhirnya tersangka sakit hati. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan sampai menyebabkan meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kapal nelayan terjadi di perairan Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Seorang pelaku ditangkap tim gabungan polisi dan TNI setelah terjadi kejar-kejaran selama 2 jam di laut. Drama penangkapan pelaku pencurian kapal ini terjadi pada Rabu saat sebuah kapal nelayan bernama KM Gading Jaya RSM dilaporkan hilang dari dermaga Muara Gading Mas. Tim gabungan Polair dan juga TNI AL yang menerima laporan langsung melakukan penyisiran di sepanjang perairan Labuhan Maringgai. Sekitar 2 jam pengerjaan, petugas berhasil menemukan kapal bersama seorang pelaku bernama Farid Hidayatullah yang berusaha melarikan diri ke tengah laut menuju perairan Jawa. Saat itu petugas langsung membawa kapal beserta barang bukti ke darat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat tiba di darat, situasi sempat memanas karena warga dan nelayan yang emosi. Untuk menghindari keributan, petugas pun langsung melakukan evakuasi, dan kini polisi masih memeriksa pelaku terkait dengan motif kemungkinan adanya jaringan pencurian kapal lain di wilayah pantai timur Lampung. Kapal ingin berlayar ke laut, tiba-tiba tidak menemukan kapalnya yang telah hilang. Kemudian nakoda tersebut menghubungi di Polair Polda Lampung dan melakukan pencarian di tengah laut. Kurang lebih sekitar 2 jam perjalanan dari dermaga, akhirnya kapal tersebut ditemukan. Setelah dilakukan pengamanan, ingin kembali bersandar ke desa Muara Gading, tepatnya desa Muara Gading, itu masyarakat dan nelayan setempat sudah menunggu di dermaga ingin melakukan aksi anarkis, sehingga dari Ditpol Airut melaksanakan koordinasi dengan Sat Polair Polres Lampung Timur dan Polsek Labuan Maringgai untuk berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan masyarakat agar masyarakat dan nelayan tidak melakukan tindakan anarkis. Di Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi bejat dilakukan kakak kandung beserta istrinya di Malang, Jawa Timur. Keduanya tega memaksa adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMA dengan narkoba suntik. Pelaku ditangkap polisi usai korban bercerita kepada ayahnya. Inilah video amatir saat polisi bersama warga menggerebek di kediaman Koko dan Dinda di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Keduanya tega menyekap adik kandungnya berinisial EC yang masih duduk di bangku SMA dan mencekokinya dengan narkoba suntik. Kakak kandung bersama istrinya ini nekat melakukan perbuatan bejatnya lantaran sakit hati kepada orang tuanya. Kapolres Malang AKBP Danang Setio Pambudi menjelaskan untuk memuluskan aksinya, kedua pelaku berpamitan kepada ayahnya mengajak jalan-jalan korban ke pantai pada 10 Oktober lalu. Namun bukan dibawa jalan-jalan, korban justru dibawa ke rumah tersangka dan menyuntikkan narkoba cair yang telah disiapkan kepada korban. Saat tersangka lengah, korban kemudian menelpon sang ayah untuk menjemput dan menceritakan apa yang dialaminya. Sang ayah pun kemudian menjemput korban bersama petugas Polsek Lawang dan warga pada tanggal 11 Oktober. Antara kakak dan adik ini tidak tinggal satu rumah. Jadi adiknya dipanggil oleh kakaknya, dia dipaksa menggunakan sambutan. Dan untuk permasalahan sendiri sudah pendalaman, tidak ada masalah keluarga yang ada antara kakak, adik dan keluarga.
ini masih didalami dan tentu saja perlu dilakukan penahanan dan nanti kita koordinasikan agar permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar beberapa peristiwa ini terjadi itu tidak terulang. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban saat ini masih menjalani pendampingan dan pemulihan lantaran mengalami trauma fisik dan psikis. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi komplotan begal sadis melancarkan aksinya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur terekam CCTV pada Selasa dini hari. Pelaku yang berjumlah 4 orang dengan dilengkapi senjata tajam menggasak sepeda motor dan ponsel milik korban. Dari kamera rekaman CCTV nampak seorang pengendara sepeda motor secara tiba-tiba ditabrak oleh komplotan begal hingga terjatuh di Jalan Dermaga Raya, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat korban terjatuh, pelaku yang berjumlah 4 orang ini langsung menggasak sepeda motor jenis Matic dan ponsel milik korban. Korban sempat berupaya melawan namun tak membuahkan hasil, lantaran para pelaku dilengkapi dengan senjata tajam jenis celurit. Diduga korban sebelumnya sudah diincar dan dibuntuti, kemudian pelaku melancarkan aksinya di jalan yang sepi. Tim Reskrim Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan bukti-bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi guna meringkus para pelaku. Ikutin dari belakang kamu. Itu motor. Orangnya kabur nih. Motor, takut. Yang tadi sudah diambil katanya. Udah, ini pelaku balik lagi. Bawa motor ke sana. Bilangnya. Kejadiannya begitu. Itu terduga pelaku ada berapa orang, Pak? 2 motor, 3 orang ya? 3 orang. Kejadiannya jam berapa? Kejadiannya jam 3 lewat seperempat ya. Nah ini korban dari mana, pelaku dari mana, Pak? Arahnya dari sana semua, dari dermaga. Ikutin dari sana, dia dari sana, ikutin. Ini kemarin, nah ini di sini katanya nih. Nah itu dari rekaman CCTV, gimana Pak, dia pelaku nabrakin atau ada senjata tajam? Kayaknya ditabrak dari belakang itu. Dia juga bawa senjata tajam, makanya ini kabur orangnya, punya motor, korbannya kabur. Senjata tajam jenis apa tuh Pak? Kayaknya celurit ya. Celurit panjang sih. Oh ini jeret-jeret ya katanya. Ini korban sendiri? Sendiri, korban lagi sendiri. Sempat dilukai nggak Pak? Kayaknya tangannya kena deh. Tangannya kena. Apakah korban lapor polisi ya? Dengar sih lapor polisi. Tapi belum tahu Pak ya, korban warga mana sama pelaku? Iya, nggak tahu saya juga. Pokoknya korban kabur, motor diambil, langsung ke sana larinya. Balik arah. Itu aja. Korban sendiri telah melaporkan aksi yang menimpa dirinya tersebut ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur, dan kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Banjarmasin. Aksi pelaku sempat rekam CCTV saat menggondol handphone yang dipakai seorang siswi. Pelaku yang merupakan residivis berhasil diamankan polisi saat sedang asik tertidur. Kamera pengawas berhasil merekam aksi pembegalan terhadap siswi sekolah di wilayah Mula Warman, Banjarmasin Tengah. Dalam rekaman yang viral ini terlihat seorang pria menggunakan kaos putih dan juga sebuah motor Matic tampak berhenti dan mengawasi 2 orang siswi yang sedang berada di pinggir jalan sambil menggunakan handphone. Terbilang nekat lantaran dalam keadaan ramai. Pria ini kemudian perlahan mendekatkan motor lalu menarik handphone dari tangan korbannya. Tak butuh waktu lama, aksi yang viral ini langsung ditindaklanjuti aparat dari Polsek Banjarmasin Tengah, Macan Resta, dan Resmo Polda Kalsel. Berhasil meringkus pelaku yang sedang asyik tertidur di kediaman orang tuanya di Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ibda Raihan, mengatakan aksi nekat pelaku didasari oleh keinginan pelaku untuk memiliki handphone. Lantaran 3 hari sebelum aksinya pelaku dipecat dari pekerjaannya. Kejadian jambret berada di TKP di Mula Warman, jadi
pemilik HP sedang menggunakan HP di pinggir jalan, lalu pelaku menggunakan sepeda motor langsung menjamret HP dari korban tersebut. Lalu untuk pelaku sendiri lari ke kediamannya atau rumahnya di HSS atau Sungai Selatan Kandangan. Untuk motif sendiri masih kita dalami, cuma untuk keterangan dari awal masih hanya untuk kepentingan pribadi karena setelah dikeluarkan dari pekerjaannya yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan sehingga spontanitas. Pelaku sendiri dijerat dengan pasal 365 pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Satyanaka, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Cemara Permai, Harapan Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 28 Oktober 2025. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 detik untuk membawa kabur motor korban. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 orang pelaku datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di dekat motor Honda Beat dengan nomor polisi B3576 KBR milik korban. Salah satu pelaku berperan sebagai eksekutor yang memetik atau merusak kunci motor korban. Sementara rekan pelaku lain tetap berada di atas motor untuk memantau situasi sekitar. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 8 detik untuk membawa kabur motor korban. Aksi pelaku berjalan mulus tanpa diketahui pemilik kendaraan dan warga sekitar karena saat itu kondisi jalan sedang sepi. Lulun Nusaida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Percobaan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Tuasan Gang Mulyo, Kecamatan Medan Tembung pada Senin malam 27 Oktober 2025 malam. Kejadian tersebut terekam kamera CCTV milik warga setempat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat 2 pria mengenakan jaket hitam mendatangi rumah warga. Salah satu pelaku mengenakan topi sementara rekannya menggunakan helm berwarna pink. Kedua pelaku terlihat memantau situasi di sekitar lokasi sebelum membuka pagar rumah dan mencoba mencongkel sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Upaya pencurian tersebut gagal, namun kunci motor korban rusak akibat dicongkel oleh pelaku. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku tampak tenang dan santai meskipun aksinya gagal. Mereka seolah tidak takut dengan warga yang melintas di lokasi pencurian. Lulun Nursaida Permana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ratusan warga dan mahasiswa memblokir jalan arteri Serang Cilegon di Kabupaten Serang, Banten. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap maraknya truk odol atau overdimension overload yang dinilai telah menyebabkan serangkaian kecelakaan dan memakan banyak korban. Aksi blokade jalan arteri Serang Cilegon ini dilakukan oleh ratusan warga dan mahasiswa yang menolak keras kehadiran truk odol atau overdimension overload. Menurut warga, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi saat truk odol yang membawa muatan galian C marak melintas di ruas tersebut. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan pengendara dan masyarakat sekitar. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah Provinsi Banten segera mengesahkan peraturan daerah pelarangan truk odol melintas di jalan raya umum. Apa Pak yang dituntut dari keluh kesah masyarakat di Jalan Keramat Watu ini, Pak? Kalau tuntutan kita harga mati truk odol jangan lewat sini, jangan lewat Keramat Watu. Harga mati kalau tuntutan. Ini alasannya apa, Pak? Kenapa? Alasannya selain korban banyak, kecelakaan dan maksudnya lalu lintas tersendat, macet segala macam. Ini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Kalau secara online media sudah hampir 5 tahun. Cuma memang kita baru beraksi kemarin tanggal 16 Jilid 1. Setelah kejadian Jilid 1, kejadian lagi tabrakan beruntun. Sekarang kita tanggal berapa ini? 27 kita lakukan aksi Jilid 2. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Serang Najib Hamas datang menemui para pendemo. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Banten dan Gubernur. Namun kebijakan terkait pembatasan truk besar harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan, mengingat jalur tersebut merupakan akses penghubung Pulau Jawa Sumatera. Untuk mengurangi ketegangan di lapangan, Pemprov Banten meminta agar truk bermuatan besar sementara hanya melintas melalui tol Tangerang Merak. Belum menuju ke Pak Gubernur, Ibu Bupati, Kadishub itu sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten
Kota dan Polres, ya, karena ini kewenangannya adalah Polres Cilegon dan kemudian Polres Kota Serang. Maka kita semua mendukung apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur bahwa pengaturan truk odol ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari aspirasi yang masyarakat sampaikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan mulai besok dan seterusnya ini bisa berlangsung kondusif dan kemudian yang bekerja, yang kuliah itu tidak terganggu oleh lajunya kendaraan-kendaraan truk besar. Aksi ini juga diwarnai upaya penghadangan truk besar yang masih melintas. Sejumlah truk diberi peringatan hingga dilempari air kemasan dan batu sebagai bentuk kemarahan massa. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang remaja berusia 14 tahun di Kabupaten Rokan Hilir nyaris tewas setelah tersengat listrik saat memanjat tiang powerline milik PT Pertamina Hulu Rokan. Peristiwa ini terjadi di penghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, pada Senin siang 27 Oktober 2025. Beginilah suasana di lokasi kejadian tempat seorang remaja berusia 14 tahun nyaris tewas setelah tersengat listrik saat memanjat tiang powerline milik PT Pertamina Hulu Rokan. Peristiwa ini terjadi di RT 02 RW 02, Dusun Menggala Kota, Kepenghuluan Manggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Dari informasi yang diperoleh, korban saat itu dilaporkan sedang bermain bersama temannya sebelum akhirnya naik ke tiang powerline yang berdiri di tengah pemukiman warga. Saat berada di bagian atas, korban tiba-tiba tersengat listrik bertegangan tinggi dan terpental ke tanah. Beruntung warga yang melihat kejadian itu segera memberikan pertolongan dan membawa korban ke puskesmas terdekat. Diduga tiang listrik milik Pertamina Hulu Rokan itu tidak dilengkapi pagar pelindung sehingga mudah diakses oleh warga termasuk anak-anak. Warga setempat mengaku lokasi tiang listrik tersebut sering dijadikan tempat bermain dan mengharapkan agar pihak terkait segera memasang pagar pengaman untuk menghindari korban selanjutnya. Ulia Haifanisa, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Indonesia Malam hanya di Sinpo TV. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.